keinginan pengusaha-pengusaha beras Selatan Aceh lainnya, yaitu mereka ingin langsung bersentuhan dengan luar, dengan selama ini dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar yang ada di kota, yaitu tepatnya di Medan ya, di Belawan. Kita ingin pengusaha-pengusaha kecil menjadi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba Gatra Muda, ketemu lagi dengan saya di Institute of Mayriska Putra. Pada kesempatan kali ini kami masih tertarik untuk mengulas tentang KEK atau kawasan ekonomi khusus Aceh, yang pada kesempatan kali ini dikhususkan di wilayah Barat Selatan Aceh. Pada beberapa minggu terakhir, seusai video kami yang sebelumnya rilis, yaitu tentang penjelasan definisi KEK, apa itu KEK, bagaimana KEK, nanti bisa dilihat aja, termasuk di mana lokasi yang tepat untuk KEK, karena di kawasan ekonomi khusus itu tersedia industri-industri dan sebuah travel atau transportasi yang hubungkan antar wilayah, bahkan bisa jadi antar negara. Itu bisa dilihat aja di video sebelumnya ya. Informasi pada beberapa pekan ini, KEK mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana telah mulai hadir pengusaha-pengusaha yang bergabung di dalam ISMI, yaitu atau Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, yang di Aceh itu dipimpin oleh Bapak Nur Khalis, secara pusat dipimpin oleh anaknya Presiden almarhum. Mari kita turut belasungkawa atas meninggalnya Presiden ketiga Indonesia kita, yaitu Bapak Profesor B.J. Habibie. Anaknya beliau itu mengetuai ISMI. Pada kesepakatan terakhir yang telah rilis, ISMI bersepakat akan mengembangkan Surin, yang salah satu tempat lokasi rencana KEK dibangun, sebagai wilayah smart city, di mana mereka tertarik untuk mempelajari lebih lanjut proposal yang dikirimkan oleh pemerintah Abdia Aceh Barat Daya, di mana mereka telah meninjau langsung ke tempatnya beberapa hari yang lalu. Kenapa di Abdia cocok dibangun KEK itu telah saya jelaskan di video sebelumnya. Karena KEK itu juga bersentuhan dengan wilayah geografis di pesisir barat selatan Aceh. Secara geografi memang Aceh Barat Daya terletak di tengah-tengah. Dia mampu menghubungkan Aceh Singkil, Subul Salam, Aceh Selatan dengan Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, sampai ke ibu kota Aceh, yaitu di Banda Aceh. Nah, dari surat yang dikeluarkan oleh ISMI pusat tersebut, dan atas kunjungan mereka langsung ke Surin, meninjau secara jelas bagaimana pembangunan ini dapat berlanjut ke depan, ISMI telah mencantumkannya ke dalam wilayah Smart City yang beberapa hari ini gencar didengungkan oleh para pelaku untuk meloloskan Surin sebagai KEK. Namun jika ISMI membangun, dia terlepas keluar dari KEK karena mereka bersifatnya nanti swasta. Sedangkan KEK itu secara legal, secara legislasi dan eksekutif bersepakat untuk menentukan KEK. Dia perlu persetujuan Ketua DPR Aceh dan Gubernur Aceh,
serta disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Sedangkan yang bergabung di dalam ISMI, mereka cukup mendapatkan izin dari wilayah setempat dan mampu diberikan izin selanjutnya oleh Presiden Indonesia atas dasar rekomendasi dari pimpinan wilayah setempat. Nah, besar harapan KEK ini atau wilayah Smart City yang didengungkan oleh ISMI segera dilaksanakan jika bisa pada tahun 2020. ISMI yang tergabung di dalamnya ramai pengusaha besar Indonesia mampu menginvestasikan rupiahnya untuk membangun wilayah Surin sebagai Smart City yang dimaksud tersebut, di mana mereka akan bisa membangun pelabuhan langsung, pelabuhan internasional, juga mendirikan industri-industri yang bersifat agroindustri karena sesuai dengan wilayah. Selain itu, secara ekonomi ya, Barat Selatan Aceh termasuk penghasil CPO terbesar di Aceh, di mana pada setiap harinya ribuan ton CPO mampu diproduksi, itu pasti atas dasar dari kelapa sawit. Belum lagi bisnis agro lainnya seperti pinang, pala, cengkeh, kopi yang tidak kalah saing ya. Itu banyak diproduksi, namun selama ini lagi dan lagi kita di wilayah Barat Selatan Aceh mengirimkannya ke Medan, yaitu ke Belawan. Mungkin baru-baru ini ada melalui Kerung Gekuh di Lok Sumawe. Ya, tentunya keinginan pengusaha-pengusaha Barat Selatan Aceh itu dia mampu langsung mengelola hasil tani Barat Selatan Aceh menjadi produk jadi. Itu tentu menggunakan biaya lebih besar lagi, di mana membutuhkan industri besar untuk memproduksinya. Keinginan pengusaha-pengusaha Barat Selatan Aceh lainnya yaitu mereka ingin langsung bersentuhan dengan luar, jangan selama ini dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar yang ada di kota, yaitu tepatnya di Medan ya, di Belawan. Kita ingin pengusaha-pengusaha kecil menjadi besar. Semakin banyak pengusaha kecil menjadi besar, maka semakin bagus bagi Indonesia, di mana dia akan mempekerjakan ramai orang. Tentu gajinya lebih tinggi daripada UMR jika pengusaha-pengusaha kecil sudah besar. Namun jika pengusaha kecil terus diternak untuk menjadi kecil atau terus dijaga menjadi kecil, maka Indonesia ini akan seperti itu aja, Bangsa Aceh. Baik, cukup sekian dulu penjelasan dari kami menanggapi beberapa minggu ke belakang ini perkembangan KEK sangat bagus. Untuk itu kami memohon kepada kawan-kawan jangan lupa di subscribe channel kami di Lensa Meyriska Putra. Kami di bawah Institute of Meyriska Putra mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, subscribe-nya, like, dan komen. Jangan lupa diberi saran bagi kami ya, agar konten-konten selanjutnya dapat jadi lebih baik lagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemimpin daerah, khususnya di wilayah Aceh Barat Daya, telah mengusahakannya lebih gencar sehingga orang ISMI pusat telah mau meninjau langsung ke Surin. Juga kepada pemerintah Aceh di bawah gubernur sekarang dipimpin oleh PLT Gubernur Nova Iriansyah, besar harapannya untuk segera melegalkan KEK di Barat Selatan, tentunya dengan wilayah yang representatif. Juga kepada para dewan DPRA yang baru, tolong objektif dalam menilai, jangan ada membawa ego-ego daerah. Mari kita melihat secara jelas, secara layak bahwa memang secara geografi Surin terletak di tengah-tengah Barat Selatan Aceh. Secara ekonomi, secara industri, secara tata kota, Surin sangat mudah untuk ditata.
Berbeda dengan wilayah usulan-usulan lain di mana telah dapat perumahan segala macam, sedangkan di daerah Surin memang masih asli perkebunan. Ya bisa bebas kita mendesain bagaimanapun. Kepada pemerintah nasional, tolong segerakan, karena Bapak Jokowi juga bermimpi Indonesia sebagai negara maritim, maka tidak salah untuk memaritimkan Surin sebagai pelabuhan yang bisa langsung berbasis internasional. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Saya Muhammad Mayarska Putra mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.